Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edi Cakra Sinaga, bisa dipanggil Cakra. Di sini saya akan presentasikan final project saya yang berjudul Coffee Quality Analysis, What Makes a Perfect Cup of Coffee, sebagai syarat kelulusan dari kelas data visualisasi Pacman. Oke, sebelumnya saya menjelaskan dulu alasan pemilihan analisis ini. Saya adalah penikmat kopi dan di sini saya penasaran biji kopi yang paling menghasilkan kopi yang paling enak tuh seperti apa sih karakteristiknya. Berangkat dari situ, saya mengambil data yang didapat dari Kaggle, di-provide oleh Coffee Quality Institute atau CQI, dan isi datanya macam-macam ya. Ada karakteristik bijinya, nanti banyak karakteristik biji kopinya. Kemudian ada metode pengolahan untuk mencapai karakteristik tersebut. Kemudian yang ketiga, ada negara-negara yang memproduksi dengan menggunakan metode pengolahan tersebut. Jadi, in general, yang saya ingin lakukan setelah melakukan korelasi, saya dapat karakteristik terbaik. Kemudian setelah dapat karakteristik A, ya, misalnya A itu acidity, asumsi kalau acidity itu yang terbaik, kita kemudian lihat metode pengolahan apa yang paling bagus untuk mencapai acidity terbaik tersebut. Kemudian kita lihat negara mana yang menggunakan metode untuk mencapai acidity terbaik tersebut. Oke, kita masuk ke data description. Seperti tadi dijelaskan, datanya dari Coffee Quality Institute, describe oleh James Ledu, dan dia upload ke Kaggle. Datasetnya sendiri terdiri dari 1.300 data dominan Arabica dan Robusta. Ah, Datasetnya terdiri dari 1.300 data didominasi oleh Arabica dibandingkan Robusta yang hanya 28 data. Variabel yang ada di dalam data sendiri, ini kita lihat ada macam-macam. Nah, yang saya tandain ini adalah eh, karakteristik dari kopi. Di sini kita nggak menggunakan semuanya, saya cuma menggunakan aroma, flavor, acidity, body, balance, sama moisture. Cukup banyak sebenarnya, ada 6 ya. Kemudian dikorelasikan dengan grades. Lalu setelah itu kita lihat processing method mana yang paling bagus untuk mencapai karakteristik terbaik. Lalu kita lihat negara mana yang paling menggunakan metode pengolahan tersebut. Oke, research questionnya mengulang yang tadi sebenarnya ya. Saya pengen tahu karakteristiknya apa, saya pengen tahu processing method atau pengolahan biji kopi mana yang paling dapat mencapai karakteristik di nomor satu. Kemudian negara mana yang paling menggunakan metode tersebut. Dan yang terakhir adalah membandingkan performa negara yang kita temukan nomor dua dengan overall dalam hal produksi kopi. Apakah dia in general sebenarnya di bawah rata-rata atau dia sebenarnya memang di atas rata-rata, nanti kita lihat. Kemudian bagaimana persebaran di map, eh, nanti menarik bahwa banyak negara yang tidak bisa membuat dengan metode pengolahan yang kita dapat nanti. Nanti kita lihat. Oke, pertama hasil cross korelasi, hasil koefisien korelasi yang saya dapat antara karakteristik dan grades-nya. Oke, di sini eh, kita lihat yang paling tidak berkorelasi dengan grade adalah moisturnya karena hampir mendekati nol, sedangkan 5 karakteristik lain berkorelasi positif dengan grades-nya. Di mana yang paling mendekati satu adalah flavor sebesar 0,87. Artinya semakin tinggi nilai flavornya, semakin bagus juga grade kopi yang dihasilkan. Kebetulan tidak ada yang berkorelasi terbalik atau min satu ya, mendekati min satu yang bertolak belakang dengan tingginya nilai grade. Jadi kita fokuskan pada flavor saja karena dia yang paling tinggi. Sebenarnya bisa fokus ke yang lain, tapi
tidak cukup waktu dan kesempatannya. Oke, pertama kita lihat dulu dari processing methodnya. Di sini eh, kita lihat sumbu X-nya coffee grades. Ini kita pakai flavor yang didapat tadi. Kemudian ada production batch adalah jumlah produksi dari tiap metode. Di sini kita fokus ke coffee grades dan flavor dulu ya. Sudah diurutkan dan kita lihat bahwa metode yang paling bagus untuk mencapai flavor terbaik adalah semi wash. Namun yang uniknya produksi menggunakan semi wash ini adalah yang paling kecil dibandingkan yang lainnya. Em, di sini kita berangkat dari sini kita masuk ke negara mana saja yang menggunakan tiap metode. Di sini saya membagi top 5 dari tiap negara, dari tiap metode. Kita lihat bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak menggunakan semi wash dibanding yang lain. Kemudian untuk yang lainnya ada Honduras, ada Brazil, India di top dari masing-masing processing eh, metode yang digunakan dalam pengolahan biji kopi. Yang kita bisa amati lagi di sini adalah bahwa Brazil cukup dominan. Di metode pertama ada Brazil, metode kedua ada Brazil, tiga ada Brazil. Namun untuk metode wash atau wet eh, tidak ada Brazil sama sekali dan yang paling dominan menggunakan metode ini adalah India. Indonesia sendiri selain semi wash juga muncul di wash wet. Bukan. Mana ya? Oh, oh, apa tadi kayaknya ada di top 10 atau bukan di top 5 sih. Sudah sudah saya ambil yang top 5-nya aja jadi cuma Indonesia cuma muncul di semi wash. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi kita sudah dapatkan 5 top negara yang menggunakan semi wash. Kita pengen nge-compare dengan semua data negara yang ada di dalam dataset dengan rata-rata 95 coffee bag yang dihasilkan dalam periode eh, eh, si Coffee Quality Institute gather data bahwa Ethiopia yang paling tinggi, namun dia bukan bagian dari negara yang menggunakan tadi ya, kok apa semi wash atau semi pulp. Namun negara yang paling tinggi justru cukup underperform karena cuma menghasilkan average number of coffee bags di bawah rata-rata dibandingkan dengan Brazil dan El Salvador yang jauh di atas rata-rata. Di sini kita merasa bahwa Meksiko, Indonesia, dan Taiwan cukup potensi, namun secara produksi masih cukup jauh dibandingkan negara kompetitor lainnya. Kemudian di sini saya melakukan visualisasi map dari setiap metode. Di sini kita bisa lihat bahwa metode natural atau dry cukup banyak digunakan negara-negara. Kemudian metode wash wet juga cukup banyak. Yang paling jarang itu adalah semi wash, yang paling menghasilkan aroma paling baik, dan pulp natural atau honey. Yang saya rasa bisa kita lihat bahwa pulp natural justru yang paling rare ya, karena bahkan kita di kontingen Afrika sendiri sama sekali tidak ada dibandingkan metode lainnya. Mungkin ada kaitan dengan humidity-nya atau dengan altitude-nya, kita belum tahu dan bisa cek di riset mendatang. Oke, untuk konklusi yang saya capai di riset kali ini, coffee bean yang memiliki strong flavor bisa dikatakan punya potensi sebagai bean yang menghasilkan high grade coffee. Kemudian kopi yang memiliki strong flavor dominan diproduksi dengan menggunakan metode semi wash atau semi pulp. Namun metode ini kurang populer dibandingkan metode lainnya. Nah, negara-negara mana saja sih yang paling
menggunakan metode tersebut untuk mencapai biji kopi yang memiliki strong flavor tadi. Eh, Top 5-nya ada Indonesia, Brazil, El Salvador, Meksiko, dan Taiwan. Namun, Brazil dan El Salvador dapat memproduksi eh, coffee bag lebih tinggi, sehingga bisa dikatakan Indonesia, Meksiko, dan Taiwan harus lebih mengupayakan karena mereka sebenarnya cukup tinggi sebagai penghasil biji kopi dengan metode pengolahan yang cocok untuk mencapai aroma tertinggi. Tapi secara overall masih kalah secara produksi coffee bag. Oke, sekian presentasi dari saya. Ini referensi yang digunakan pertama dari kelas Pacman, ini yang kedua Coffee Quality Institute, ini ada link datasetnya. Kemudian bagaimana sih cara ngitung correlation coefficient di Tableau. Ada rumusnya dan dimasukin di calculated fieldnya. Bisa dilihat saja di Medium saya. Kemudian untuk future research-nya berkaitan dengan riset kali ini, selain itu saya bisa lihat coffee quality dengan atribut lingkungannya, misalnya humidity, altitude, dan lain-lainnya. Kemudian kualitas kopi dengan worldwide consumption. Jadi apa negara penghasil kualitas terbaik ter, pasti memiliki konsumsi tertinggi atau ternyata berbanding terbalik. Nah, di sini kita masuk ke nomor 3, nanti bisa kita lihat apakah sebenarnya negara-negara yang penghasil tadi, sebenarnya mereka distributor terbesar. Jadi mereka bukan konsumennya, dan konsumennya negara yang justru bukan penghasil biji kopi terbaik tersebut. Oke, untuk link tablonya bisa dilihat di sini. Eh, ini untuk email dan LinkedIn saya, silakan kontak kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini LinkedIn-nya, ini tablonya. Di sini saya membuat 3 karena tidak bisa disatukan di satu dashboard, jadi dibuat dalam story. Pertama, koefisien korelasinya, kemudian yang kedua, metode pengolahan biji kopi tersebut. Di sini bisa kita atur sendiri range scoring dari grade kopi tersebut untuk melihat seperti apa lokasi-lokasinya di mana, kemudian bagaimana hasil-hasil dari processing metodenya. Intinya di page pertama tadi membahas koefisien korelasi, di page kedua kita fokus untuk melihat eh, metode processingnya, metode pengolahan biji kopi tersebut. Kemudian yang terakhir, komparasi dari 5 top top 5 dari negara yang menggunakan metode pengolahan biji kopi tersebut dibandingkan dengan overall dari setiap negara yang memproduksi biji kopi. Oke, sekian presentasi dari saya. Eh, Mohon masukannya, jika ada kritik dan saran silakan disampaikan. Terima kasih.